Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News, yang mana akan membawakan berita terupdate sepak bola dari mancanegara. Dan berikut ini kami akan membawakan informasi tentang sepak bola dan langsung saja kita mulai berita pertama. Rangnick cegah Cavani hengkang dari Manchester United. Ralf Rangnick telah memberitahu Edinson Cavani bahwa dia tidak akan diizinkan meninggalkan Manchester United di jendela transfer. Striker veteran Uruguay diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford dengan Barcelona di antara sejumlah klub Eropa dikatakan tertarik padanya. Cavani terlihat melambai dan memberikan ciuman kepada para fans Manchester United saat dia perlahan meninggalkan lapangan melawan Burnley. Tetapi Rangnick menegaskan dia belum mengucapkan selamat tinggal kepada penyerang itu. Dia mungkin satu-satunya yang bisa bermain dengan membelakangi gawang dan menghadapi gawang. Dan profesionalismenya, etos kerjanya luar biasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat ingin dia bertahan sampai akhir musim. Dia tahu itu. Dia juga tahu betapa saya mengandalkan dia, betapa saya menghormatinya. Itu juga alasan saya memainkan Edinson Cavani melawan Burnley sejak awal dengan Cristiano Ronaldo, ungkap Rangnick. Berita 2. Bintang PSG Lionel Messi positif COVID-19. Bintang PSG Paris Saint-Germain, Lionel Messi diumumkan positif terpapar COVID-19. Pesepak bola asal Argentina tersebut akan menjalani isolasi. Lionel Messi menjadi salah satu dari 4 pemain PSG yang terpapar dengan COVID-19. Ketiga pemain lainnya yaitu Juan Bernat, Sergio Rico, dan Nathan Bitu Mazala, seperti dilansir BBC Sport. Menurut pelatih PSG, Mauricio Pochettino, posisi Messi kini bukan di Paris, Prancis. Messi masih berada di Argentina sejak menjalani libur jeda musim dingin. Mantan pemain Barcelona itu tidak akan melakukan perjalanan sebelum dinyatakan negatif dengan COVID-19. Meski demikian, Pochettino tidak bisa memastikan kapan Messi akan kembali bermain untuk PSG. Messi akan absen dalam laga terdekat PSG yang dalam ajang Coupe de France 2021 dan 2022. Pada babak 32 besar, Les Parisiens menghadapi tim divisi 4 Liga Perancis, Vannes. Berita 3. FK Senika bangga dengan performa Egy Maulana Fikri di Timnas Indonesia pada leg kedua final Piala AFF 2020. Egy Maulana Fikri mencetak gol cantik pada leg kedua final Piala AFF 2020 hari Sabtu, 1 Januari 2022. Egy Maulana Fikri membukukan gol setelah mendapatkan assist dari Witan Sulaiman. Lakukan kontrol bola sembari sprint, ia kemudian melakukan tendangan yang meluncur deras ke gawang Thailand. Tim tempat Egy Maulana Fikri bernaung, FK Senika, mengungkapkan rasa bangganya terhadap gol yang dicetak pemain kelahiran Medan tersebut. Egy dan golnya melawan Thailand. Keluarga besar FK Senika sangat bangga terhadap Anda, tulis FK Senika di Instagram tim. Berita 4. Timnas Indonesia gagal juara. Supporter tetap bangga dengan perjuangan mereka. Timnas Indonesia layak pulang dengan kepala tegak. Ya, kegagalan meraih gelar di panggung Piala AFF 2020 memang menyesakkan, tetapi secara kualitas layak mendapatkan apresiasi. Sintayong membawa mayoritas pemain muda guna memperkuat Timnas Indonesia di Singapura 2021. Bukan pekerjaan mudah dengan skuad minim pengalaman. Dan itulah sempat terlontar dari mulut ex-pelatih Timnas Korsel tersebut, terutama setelah leg 1, final Piala AFF 2020. Tak juara bukan berarti Timnas Indonesia gagal total. Sebagian besar netizen tanah air justru menyerukan kalau Sintayong layak bertahan menangani Evan Dimas dan kawan-kawan. Pondasi formasi, corak permainan sampai kemampuan intelijensia semakin membaik dan memberi asa performa menawan. Perhelatan Piala AFF 2020 sudah berakhir dan Thailand keluar sebagai juaranya. Tim asuhan Alexander Polking itu menang dengan agregat 6-2 atas Timnas Indonesia dalam 2 leg final. Pada pertemuan kedua, Thailand dan Timnas Indonesia harus puas berbagi angka 2-2 di National Stadium Singapura, Sabtu, 1 Januari 2022. Adapun pada leg pertama dimenangkan Thailand dengan skor 4-0. Berita 5. Thailand jadi tim dengan permainan paling kotor di Piala AFF 2020. Thailand berhasil menjadi juara Piala AFF 2020.
Namun, keberhasilan itu sedikit ternoda dengan predikat tim dengan permainan paling kotor pada turnamen. Thailand menjuarai Piala AFF 2020 setelah mengalahkan timnas Indonesia dengan agregat 6-2. Hasil itu diraih melalui kemenangan 4-0 pada leg pertama 29 Desember 2021 dan bermain imbang 2-2 pada leg kedua 1 Januari 2022. Statistik mencatat Thailand menjadi tim dengan koleksi kartu kuning paling banyak di Piala AFF yakni 17. Bek Teraton Punmatan menyumbangkan 3 di antaranya. Adapun timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 13 kartu kuning. Meskipun meraih kartu kuning yang banyak, namun Thailand hanya melakukan 117 pelanggaran. Jumlah itu lebih sedikit dari apa yang dilakukan timnas Indonesia yakni 143 pelanggaran. Uniknya, timnas Indonesia justru mendapatkan penghargaan sebagai tim fair play di Piala AFF 2020. Namun Thailand memang layak menjadi juara Piala AFF 2020 karena bermain bagus sepanjang turnamen. Pasukan Alexander Polking tercatat tak terkalahkan dalam 8 pertandingan, mencetak 18 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Berita ke-6, pertandingan luar biasa antara Chelsea versus Liverpool tadi malam. Chelsea dan Liverpool harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 pada laga pekan ke-21. Hasil tersebut membuat kedua tim semakin tertinggal jauh dari sang pemuncak klasemen, Manchester City. Sepasang gol skuad si merah disarangkan Sadio Mane pada menit ke-9 dan Muhammad Salah menit ke-26. Tak ingin dipermalukan di hadapan pendukung sendiri, Chelsea meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya The Blues berhasil mencetak 2 gol dan menyamakan kedudukan. 2 gol Chelsea dicetak Mateo Kovacic pada menit ke-42 dan Christian Pulisic pada menit ke-45. Sampai laga berakhir, skor imbang 2-2 tetap bertahan. Hasil tersebut membuat Chelsea tetap berada di urutan kedua dengan nilai 43, tertinggal 10 poin dari Manchester City di posisi teratas. Adapun Liverpool di tempat ketiga dengan 42 poin. Berita ke-7, rebut 3 poin di markas Arsenal, Manchester City makin nyaman di puncak klasemen. Manchester City meraih kemenangan 2-1 pada menit terakhir atas Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Emirates Sabtu 1 Januari 2022. The Gunners memimpin pada babak pertama melalui gol Bukayo Saka. Setelah mereka gagal mendapatkan penalti, Martin Odegaard dijatuhkan Ederson di kotak penalti. Namun, klaim penalti Arsenal pada menit ke-10 digagalkan VAR. City kemudian menemukan jalan untuk menguasai permainan ketika Granit Xhaka dinilai telah menjatuhkan Bernardo Silva di kotak penalti. Riyad Mahrez menjadi eksekutor dan sukses, skor 1-1. Arsenal sangat marah dengan keputusan itu dan itu membuat Gabriel Magalhaes mendapatkan kartu merah karena 2 pelanggaran kartu kuning. Babak terakhir berlangsung sengit saat tim asuhan Pep Guardiola terus menekan. Manchester City mencetak gol kemenangan lewat Rodri pada injury time usai memanfaatkan umpan De Bruyne. Skor 2-1 menjadi milik Manchester City. Hasil ini membuat Manchester City makin kukuh di puncak klasemen Liga Inggris, sementara Arsenal masih di posisi keempat. Berita ke-8, Real Madrid dipermalukan Getafe 0-1. Real Madrid menanggung malu saat bertandang ke markas Getafe pada laga lanjutan Liga Spanyol 2021-2022, Minggu 2 Januari 2022. Bagaimana tidak, pasukan Carlo Ancelotti malah dipaksa bertekuk lutut dengan skor tipis 0-1. Dengan catatan 4 kemenangan dari 5 pertandingan sebelumnya, Real Madrid diprediksi tak akan kesulitan untuk keluar sebagai pemenang. Namun realitanya tidak semulus yang dibayangkan orang-orang. Pada menit ke-9, Rodrigo Milito melakukan blunder fatal di wilayah pertahanan Real Madrid. Ia gagal menjaga bola dengan baik sehingga bisa direbut Enes Unal, yang kemudian mencetak gol dan membuat Getafe unggul 1-0. Alur permainan langsung berubah. Getafe memilih bertahan agar tidak kebobolan. Situasi ini membuat lini depan Real Madrid frustasi karena benteng yang diusung Stefan Mitrovic dan kawan-kawan terlalu tebal untuk ditembus. Dan hal ini bertahan sampai pertandingan berakhir sehingga membawa Getafe kepada kemenangan. Berita ke-9, De Jong nyaris cetak gol terbaik 2022. Barcelona tembus zona Liga Eropa.
RCD Mallorca takluk saat melawan Barcelona dalam pertandingan pekan ke-19 Liga Spanyol di Stadion Visit Mallorca, Minggu 2 Januari 2022. Dikutip dari WhoScored, Barcelona memang tampil lebih mendominasi. El Barca memimpin penguasaan bola dengan 67,2%. Dari segi peluang, Barcelona memiliki 13 yang 4 diantaranya mengarah tepat sasaran. Adapun Mallorca mempunyai 8 kesempatan dan 2 menuju ke gawang. Gol yang dinantikan Barcelona akhirnya muncul pada menit ke-44. Oscar Mingueza lagi-lagi menjadi kreator ulung bagi Barcelona. Crossing brilian Mingueza kali ini berhasil dimanfaatkan Luuk de Jong dengan maksimal. De Jong menyambar operan Mingueza dengan sundulan akurat ke gawang Mallorca. Skor 1-0 untuk Barcelona bertahan sampai laga berakhir. Pertandingan Mallorca versus Barcelona menyajikan aksi memukau sepakan salto Luuk de Jong yang menarik perhatian media Amerika Serikat ESPN. Meski akhirnya tidak mengukir gol hebat, De Jong tetap menjadi pahlawan kemenangan Barcelona. Berita ke-10, optimisme Arema tatap seri 4 BRI Liga 1 2021-2022. Sebuah optimisme diapungkan Arema FC jelang seri keempat BRI Liga 1 2021-2022. Klub berjuluk Singoedan tersebut optimis bakal meraih hasil maksimal pada seri yang dihelat di Bali tersebut. Optimisme Arema FC ini bukanlah tanpa dasar. Mereka memiliki model apik untuk menghadapi seri 4 ini. Arema berbekal raihan mereka pada putaran pertama lalu. Mereka sukses berada di urutan ketiga klasemen sementara BRI Liga 1 2021 dengan raihan 33 poin. Saat ini mereka bersaing dengan Persib Bandung dan Bayangkara FC untuk merebut posisi puncak klasemen. Saya selalu menekankan kepada para pemain untuk konsisten dalam setiap pertandingan. Kuncinya ada di tenang, smart, dan ngeyel yang harus menjadi ciri khas Arema FC selama ini, kata Ali. Dan itulah berita-berita terbaik sepak bola dari mancanegara. Terus nantikan update terbaru channel kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.